Halo, gua Gandhi and welcome to Doing Pranata. Oke, hari ini di Shangri-La Hotel tanggal 22 November 2025, Pranata Acara sedang menangani satu acara pernikahan yang cukup berasa beda di antara pernikahan-pernikahan sebelumnya. 18 hari nggak ketemu Dimas. Hari ini ketemu Dimas. Kita lihat ya, bentuknya kayak apa setelah 18 hari. Gitu-gitu aja sih paling, tapi kayak ya udahlah ya. Kebetulan yang punya acara Mbak Manten tuh sahabat gua, sohib gua lama banget deh. Jadi untuk hari ini kita ngelihat ini suatu acara yang sudah diimpikan oleh keluarga mereka. Bukan hanya pengantin, tapi juga si orang tua. Jadi kenapa gue bisa bilang begitu? Om Pemi, nah, orang tuanya gue panggil Om, walaupun teman dekat, dia sudah ngomong-ngomong sama itu jauh-jauh berapa 2-3 tahun sebelum acara hari ini. Jadi kayaknya sudah panggil, kebetulan yang yang dinikahkan atau pengantinnya adalah putri perempuan atau anak tunggal satu-satunya dari Om Pemi dan Tante Emil. Menjadi sah akhirnya, dan persiapan kita kemarin beberapa bulan. Alhamdulillah lega. Ya. Kayaknya abis ini bisa langsung makan. Langsung makan pastinya. Alhamdulillah lega juga. Deg-degannya udah beres, udah semua. Tinggal acara-acara lainnya. Nah. Coba aku minta tolong diceritain kayak apa sih yang kalian beneran cari selama kita persiapan untuk memenuhi atau mencapai wedding dreams kalian gitu. Sebenarnya wedding dream kita itu mungkin sama ya sama wedding dream orang-orang lain gitu. Maksudnya bukan not necessarily benar-benar plek-ketiplek secara isi-isinya, tapi my dream wedding is yang apa ya? Yang nggak bikin aku stres, yang nggak bikin aku kepikiran, yang nggak bikin kita berdua berantem. Nah, yang apa lagi? Kita banget gitu. Terus ini kan udah selesai akad nikah nih. Ya, kira-kira mencapai nggak tuh kemarin selama persiapan sampai akad nikah? alhamdulillah hassle free. Alhamdulillah tidak jadi bridezilla. Alhamdulillah dia juga tidak jadi groomzilla. Ada nggak? Ada. Pokoknya alhamdulillah kita semua aman, nyaman, tentram, nggak ada panik-panik, everything is well organized. Cuman hal-hal kecil aja. Oke, kalau gitu. Habis ini kita persiapan buat acara resepsi. Nanti resepsi aku bakal kasih pertanyaan lagi ya. Iya, bye-bye. Dadah dulu. Oke, jadi rangkaian acara tuh dari termasuk yang hari ini kita menangani beliau ini atau si pengantin dari mulai acara pengajian yang dilaksanakan minggu lalu tanggal 15 kalau nggak salah. Terus 2 hari yang lalu acara Malam Bainai dilaksanakan di gedung ini juga, di hotel ini juga dengan konsep yang namanya Malam Bainai ala Minang, lengkap banget. Yang serunya lagi di Malam Bainai itu ada namanya permainan Kim. Buat teman-teman browsing deh kayak apa, itu seru banget. Jadi semua setelah selesai rangkaian acara dari mulai kayak siraman seperti itu dan sebagainya, di terakhir pas tama-tama itu ada permainan Kim yang hadiahnya cukup menarik. Dan pagi ini, tadi pagi dilaksanakan ada akad nikah yang dilaksanakan di foyer-nya Hotel Shangri-La. Nah, akad nikah tadi itu menggunakan nuansa adat Jawa. Kebetulan besan atau calon pengantin mempelai pria itu orang Jawa. Busananya, musik yang digunakan, dan ada sedikit bagian upacara adat Jawa yang digunakan. Jadi ini adalah backdrop yang tadi pagi dipakai buat akad nikah. Supaya nggak sayang, nggak dibongkar, ini kita pakai sekarang buat foto booth.
memang nggak Jawa-Jawa banget, dengan warna yang berbeda karena tadi ketika bajunya pengantin warna lebih ke putih dan yang nanti malam lebih ke Minang dengan warna merah. Habis ini kita masuk ke dalam dengan nuansa yang berbeda lagi nih jadinya. Oke, sekarang kita lihat ballroomnya. Tadi adalah foyer-nya yang dipakai buat akad nikah, yang nanti malam juga dipakai juga buat area perluasan area buat area makan. Sekarang kita masuk ke ballroom untuk acara main ballroom atau acara utamanya untuk acara resepsi. Ayo masuk. Oke, sekarang ini lagi dalam tahap finishing ya. Maaf agak berisik karena band kita lagi cek sound. Tadi sudah ada cek sound, ada 2 entertainment hari ini. Ada Kahitna dan ada Malik Entertainment. Tadi jam 12-an udah cek soundnya Kahitna sekitar 2 jam. Sekarang waktunya Malik Entertain lagi cek sound. Jadi emang konsepnya emang Minang banget. Karena emang OPMI ataupun Kaputi ini orang Minang. Ini pelaminan yang menyiapkan adalah Eli Kasim yang kebetulan waktu Empomi atau orang tuanya Kaputi ini menikah, Eli Kasim juga yang menangani untuk sanggar Minangnya. Sekarang diulang, luar biasa. Dan untuk dekorasi yang lainnya, suasananya disesuaikan. Jadi kita ada 2 vendor dekorasi. Yang pertama untuk pelaminan dekorasinya dari sanggar Eli Kasim, dan untuk yang suasananya dari rumah kampung. Yuk kita lihat cek soundnya sekarang. Oke, ini lagi finishing, mungkin ada sekitar 2-3 lagu lagi untuk kita cek sound. Kita pastikan sesuai dari suaranya, settingannya. Nah ini kita laksanakan sekarang. Lagi diapain Mas? Lagi di ini Pak, game ini. Ini cuman Gue pikir main Roblox gitu. Ini ngefek nih. iya. Ngefek. Oh. Gitar, ini bass. Oh. Kuping harus jago ya. Iya. Widih. Kenalin. Ini ajudannya band ini. Beliau nih konten kreator juga. Beliau dari Surabaya. Surabaya atau Malang sih? Kita dari Surabaya. Dari Surabaya, salah satu entertainment yang menjadi langganannya Pranata Acara dengan berbagai macam konsep. Hari ini big band ya. Big band tapi request dari kalian full jazz semua. Ya oke, hari ini big band dengan konsep full jazz semuanya. Biasanya kami dengan Malik Entertainment itu lebih ke orkestra. Minggu depan kita orkestra. Tanggal 29 ya. Tanggal 29 kita orkestra. Keren. Gitu. Pranata sering bikin challenge-challenge format yang mahal. Jadi persiapan hari ini gimana? Ya ini teman-teman kebetulan bulan ini kan padat. Cuman untuk tanggal 22 ini kita latihan hampir 3 kali pertemuan. Oke. Buat request dari Jadi kayaknya emang di Jakarta mulu. Kemarin juga kayaknya lagi di DBL. iya. Gitu juga. 3 hari keren gitu. banget. Hari ini di sini. Hari ini memenuhi panggilan Mas Gandhi selaku owner Pranata Acara yang baru pulang umroh. Amin, insya Allah. Keren Pranata, kita di challenge terus nih. Sip, thank you. Mana Makasih, Mas Malik? Gandhi. Belum datang? Mas Maliknya lagi perjalanan. Oke. Ya wes, ntar kita saksikan. Pokoknya keren lah pokoknya Malik lah. Terima kasih Ya. Mas Gandhi. Siap. Oke, jadi untuk ballroom Shangri-La ini agak tricky ya. Dari mulai pintu masuk sampai dengan ke ballroomnya, kita harus bikin lorong karena pintu masuk dan pintu keluar juga sebenarnya dia nggak punya pintu khusus. Cuman mau nggak mau kita harus bikin lorong untuk menuju ke ballroom. Kebetulan tamu kita hari ini cukup banyak, hampir 1.900. Kalau nggak diatur agak crowded, kita bikin 2 pintu, semua masuk dari depan. Ini registrasi buat tamu-tamu reguler, dan untuk yang VIP kita siapkan registrasi sendiri juga ya. Jadi hanya pintu masuk menuju ballroomnya yang agak sedikit beda. Jadi habis dari ngisi buku tamu itu langsung masuk lewat pintu utama ini. Untuk yang VIP ini yang dipakai buat juga jalur pengantin yang tadi kita udah lewat sana. Sekarang kita coba masuk untuk ke jalur tamu yang reguler. Oke, ini jalur tamu yang reguler. Nah, tamu-tamu itu agak diputerin belok ke kiri sini.
kita lewat lucunya kita lewat belakang panggung. Karena kita punya alasan, nanti saya mau jelasin kenapa jalur salaman lewat belakang panggung, bukannya backstage ya, seperti ini. Ini panggungnya, kita lewat belakangnya. Oke, itu yang jalur reguler. Kalau yang VIP lewat tengah, tangga naiknya kurang lebih sama, hanya beda berdampingan aja supaya karena tamunya cukup banyak jadi sedikit kita putarkan. Yang sedikit unik adalah ya kadang-kadang nggak semua orang bisa menerima, perlu penjelasan jalur salaman lewat belakang panggung. Karena berdasarkan pengalaman sudah berapa kali kita menggunakan konsep atau metode ini karena emang cukup efektif ya, apalagi nanti kita ada artis, kalau jalur salamannya itu depan panggung, pada saat artis ini main, biasanya semua orang akan freeze sebentar untuk menyaksikan si artisnya. Yang efeknya jalur salaman kita jadi keganggu. Jadi tamu-tamu akhirnya malah jadi keluar dan terlihat tidak rapi. Nah sekarang akhirnya kita pindahkan, kalau untuk jalur salamannya itu adalah lewat belakang panggung, walaupun tetap kita dekor rapi, dia tidak seolah-olah lewat backstage ataupun tempat yang tidak rapi. Jadi mereka tetap bisa jalan untuk menuju ke pelaminan. Dan untuk para tamu undangan yang nonton ataupun menyaksikan band ataupun artis yang akan tampil tidak terganggu dengan jalur salamannya. Nanti kita lihat. Oke, ini adalah area VIP ataupun untuk tamu-tamu khusus yang ada beberapa round table kita siapkan. Memang hanya sepersekian dari jumlah tamu yang kita siapkan. Jadi hanya tamu-tamu khusus aja, kolega yang dekat, ataupun mungkin yang sepuh-sepuh yang kita arahkan ke VIP area. Kita punya 2 area untuk area VIP dan area keluarga. Yang sedikit agak berbeda dari biasanya, pagernya cukup kita bikin agak tinggi daripada biasanya dan nggak tembus pandang. Sebenarnya ini ada maksudnya supaya tidak membuat privacy cukup nyaman, jangan seolah-olah membedakan antara yang duduk di dalam dan area di luar, saling tidak nyaman pada saat saling bisa melihat. Yang di dalam ngerasa kok saya duduk, sementara yang di luar ngerasa kok saya berdiri. Nah makanya dibikin pagar yang cukup tinggi supaya yang di dalam tidak terlihat langsung oleh tamu-tamu yang standing. Ya, jadi untuk yang tadi, untuk yang di round table itu untuk tamu-tamu yang VIP lah, tapi untuk yang sisanya atau yang sebagian besarnya emang konsepnya standing. Jadi buat tamu-tamu yang lain kita udah siapkan beberapa area makan, ada stall dan buffet juga. Dan karena jumlah tamunya banyak yang kalau semuanya di dalam satu ballroom ini agak sempit, kita sampai ke area foyer-nya. Yuk kita lihat yuk, sampai yuk. Oke, sebelum ini masih bagian dalam ballroom yang nanti kita ke sana, tapi aku pengen ketemu dulu sama Mbak Jose. Ini Mbak Jose juru kunci, bukan juru kunci. Yang pegang kunci Hotel Shangri-La. Kemarin saat tadinya kamu mau apa? Istri siapa dulu? Udah. Mau di mana? Yang wajah natural cuma ayah aja ya. Masya Allah, luar biasa. Ampun. Oke, Mbak Jose. Pertama terima kasih sampai dengan hari ini bantuan Mbak Jose dan tim Shangri-La luar biasa buat acara hari ini. Aku juga terima kasih banyak loh. Timnya peranata acara itu top banget. Semuanya rapi, terkoordinasi dengan baik. Jadi aku dari pihak hotel juga nggak was-was. Jadi untuk hari ini tamu kita berapa Mbak Jose? Total 1.700 untuk resepsi. Tadi hampir 200. Hampir 200. Ya total hampir 2.000, benar 1.900 sampai 2.000. Sekarang masih jam 4 sore, kita mulai jam
7 atau 7 kurang seperempat, kayaknya persiapan udah 95%. Betul banget. Tuh tinggal vakum-vakum. Terus mungkin kalau dari tim WO ada yang lagi bantu buat nge-finalin keluarga lagi retouch mungkin gitu. Nanti tinggal kita GR ya. Siap, nanti kita ada coba proses gladi untuk prosesi masuk dan tarian. Sekarang lagi cek sound entertain dulu aja sih. Menu hari ini? Menu hari ini spesial karena dipilih. Terus kemudian ada masukan-masukan juga dari Mbak Febri, timnya Pranata Cara. Jadi udah disortir dari pihak Shangri-La juga kita akan memberikan masukan ini yang favorit-favorit. Kemudian dibantu juga timnya Mas Gandhi dari Mbak Febri untuk menseleksi makanannya. Oke, jadi emang untuk selain pilihan menu yang ditawarkan ke si pengantin, kemarin juga udah test food, menu terbaik yang paling cocok. Semuanya baik, cuman mana yang paling cocok buat disajikan ke para tamu undangan. Dan terkait jumlah yang tricky kita ya Mbak, benar-benar kita hitung berapa. Prinsipnya dari Shangri-La bukan harus banyak, tapi harus cukup. Betul. Yang pasti jangan kurang. Jadi dengan jumlah estimasi jumlah tamu yang diperkirakan hadir atau berapa jumlah undangan, kami punya formula dan kita hitung berapa sih buffetnya, berapa stolnya apa aja. Nah ini yang perlu kita diskusikan dengan pihak hotel pastinya dan disetujui juga oleh pihak tamu dari pemangku hajat. Betul. Jadi kalau kita sistemnya kita memberikan formulanya dulu, terus kemudian ya tentu saja kita akan memberikan suggest kepada pihak keluarga. Kalau bisa yang dipilih jangan terlalu ringan-ringan banget. Ya betul. Karena ketika diinfokan, oke membeli makanan untuk 1.700 orang. Kita awalnya cuma 1.500 ya Mbak, betul. terus bertambah. Kita unpredicted apakah benar 1.700, apakah lebih biasanya atau lebih. Jadi kita harus mengkondisikan makanan itu cukup, walaupun mungkin tamunya agak sedikit berlebih gitu. Trik-triknya adalah ya salah satu dari food stalls harus ada yang berat. Nah kalau di sini pemilihan menu food stall ya terlihat ringan tapi sebenarnya berat. Kalau aku tuh lebih kayak ke rib eye steak. Nah spesial dari Shangri-La kita ada special food stall tuh Australian rib eye. Kelihatannya kok ringan-ringan tapi berat karena cukup mengenyangkan lah. kenyang. Betul. Karena ada side dishnya tuh yang ngenyangin. Betul, gitu. Jadi mungkin kita membalutnya dengan kata-kata snack, tapi sebenarnya berat. Oke, thank you Mbak Jose. Kita lanjutkan persiapan. Mudah-mudahan acara berjalan dengan baik, lancar, sesuai dengan harapan. Thank you banget, senang bekerjasama dengan Shangri-La. Terima kasih banyak Next Pranata kita Cara. harus bekerja sama lagi. Aman. Sudah siap lagi foto. Dia perlu kayak gini kantor too much ya? You saw me first. Oh. Assalamualaikum. Apa diumpetin dulu Tante? Gini. Cantik cerita. Kalau tadi kita udah bahas untuk pintu masuk menuju ballroom, tadi kita bagi dua, pintu yang VIP dan regular. Ini juga pintu keluar kita juga pisahkan, jangan sampai crowded ya. Kalau kecuali pada saat menjelang akhir saya rasa nggak ada masalah. Tapi pada saat pas during acara berjalan yang tamu-tamu kehadiran masih banyak, kalau kita tidak siapkan pintu keluar, yang ada pintu keluar dan pintu masuk jadi satu, jadi chaos. Dan ini juga menuju ke area foyer yang di sini juga ada area cukup luas juga untuk tamu-tamu undangan buat makan seperti itu. Dan ini unik, ada photo booth dalam bentuk photo box. Jadi yang biasa ada lagi di setting-setting ya Mas. Ya, ini lagi di setting-setting, ada orang jadi photo box, jadi nanti hasilnya langsung jadi, dia kayak di
foto box. Seru juga, dan ternyata banyak tamu-tamu undangan yang mau ngantri nantinya pastinya di sini untuk foto, apa nyebutnya ya? Foto box nih Mas? Foto box ya. Oke, ini yang tadi pagi di acara akad nikah kita pakai buat area makan juga, seperti itu. Sip, lanjut lagi ya. Oke, selain di dalam ada dengan full entertainment dengan konsep big band dan juga guest star kita, ini di pintu masuk ada musik saluang namanya. Jadi untuk musik-musik Minang, ini untuk menyambut para tamu-tamu yang hadir biar suasana Minangnya kental sekali. Ini di pas pintu masuk sebelum menuju ngisi buku tamu. Ini area khusus kita siapkan untuk lokal aja, suaranya tidak masuk ke dalam, tapi untuk mengisi musik Minangnya. Sebetulnya dari Siti belum ada calon pun. Kopi itu dia udah bilang ya, kalau nanti aku nikah, aku minta pengen pernah. Betul. Waktu itu tanya dia Om Gandhi tuh. Jadi waktu dia sebelum datang ke Amerika, dan nanti kalau misalnya ketemu jodoh, dapat pernah acara ya. Kapan? Gua nggak tahu. Gua masih setahun 2 tahun lagi nggak tahu. Dan akhirnya Tapi satu lagi tadi ya dari vendor sendiri ngomong begini, kita kan sering kerjasama ya, tapi Pranata Cara itu yang semuanya terakhir. Gitu. Jadi hari ini gimana rasanya? Happy. saya sih lega. Akhirnya hari-hari penuh tangisan. Jadi malam ini udah nggak ada tangisan lagi ya? Insya Allah ya. Kita kan nonton itu dah, takutnya ingat dengan tadi. Hari ini kita malam ini menikmati suasananya aja, nyanyi-nyanyi. Apalagi nanti ada guest star, jadi kita tunggu guest starnya siapa lagi. Oke. Terima kasih Om, Tante. Makasih kan. Udah jadi bapak pengantin beneran. Keren banget. Lu keren banget, tapi beneran. Udah bangga dah, alhamdulillah kan. Mudah-mudahan. Dulu waktu yang ngomong waktu pas Pranata Cara bilang, kita pengen nikah sama Pranata Cara. Kalau gue, kapan berapa caranya? tahun lalu ya? Iya kan? Tahu jodohnya belum ada. Ini berapa tahun tuh ya? Iya, makanya dari sebelum Dia ke Amerika, sebelum Amerika udah nemuin gua. Itu yang minta. Iya. Kan dia udah minta Iya. forward yang Heeh. gini kan? Iya. Dia udah lebih gini. Lagi ya, Nak. Iya, tak dulu siapa dulu. Iya. Jadi itu sebelum belum ada. belum ada kan. Oh, gua pikir emang udah ini. Belum ada. Tapi Sama dia sekali. sibuk. Pokoknya udah minta, ya pokoknya nanti kalau nikah mau Pranata Cara. Saya kan gue bilang, Iya. dan Iya. ntar ya. Kalau Saya gua pikir itu karena lo tahu gua kalau baca. Ya ini nggak apa-apa. Udah, Intinya makasih banget. saya mau kasih. Gue yang mohon maaf kalau ada yang Insya Allah paper hari ini nih ya luar ya biasa. selangkah lagi tahap demi tahap kayaknya. Insya Allah mudah-mudahan lancar, karena gue pikir juga Om Pepi dari rasanya pasti melepas. Benar. Tadi dia udah khawatir sampai baca-baca doa Nabi Musa tuh gue udah kebacan buat putihan. Semua udah ready, Ayo. cuman tamu belum begitu banyak. Kalau schedule gua kan 7 kurang, makanya di schedule gua kan masih jam 7 kurang seperempat, ya kan. Sebenarnya ideal tuh jam 7 juga masih apa, cuman gua tahu Om Pemi kan keluarga yang on time, orang-orang juga pasti taunya nggak mungkin terlambat. Nah makanya tapi nanti 7 kurang 10, 7 kurang 5 deh kita Kita mulai. tinggal tunggu komando aja. Iya. Mereka tuh yang nggak hadir juga ya apa namanya last minute gitu loh baru ngabarin karena ya nanti juga. Itu teman-teman yang kenal paling gini, teman-teman BC kan banyak. Kan mereka nih, Om gini, gua udah jemput aja W124. Iya. Ada beberapa tamu yang gua udah mungkin- brief kok pokoknya Ya, gitu. termasuk yang kita orang jauh-jauh ke rumah tuh. Iya. Kan mereka nggak ada nama ada. diri. Jadi kan pokoknya semua tamu Ya ada yang lah. iya, pokoknya semua boleh masuk, nggak ada yang Iya. ini. Tapi ada yang dikirim, ada yang di Palembang. Udah terima undangan fisik kata gue. Katanya, Ya, itu kok makanya nggak ada gua bilang. barcode-nya? Kalau udah fisik ya udah ada kok. Udah tinggal Kan sebut kadang-kadang aja. gitu, ya. Mana kita takutnya ntar ada yang nggak ada. Kan Tadi bunga di mobil tuh gue robah. Mas Fajar settingnya biasa. Gue bilang, Mas Fajar jangan biasa dong. Karena dia pikir itu mobil jalan.
Oh, mau akan jalan-jalan. Bakalan bawa pengantin dari bawah ke lobby segala macam. Jangan enggak. Oh yaudah gitu gue bikin ke bawah apa segala macam. Hari bikin kan nggak bergerak kan? Nggak bergerak Mas. Tapi tadi foto-foto udah pakai yang gitu atau masih? Tadi akad nikah belum? Nah, oh, Akad nikah belum. Jadi gue pas putih foto-foto udah. Yang gua sampai bawah itu pas akad nikah belum. Iya. Tapi udah foto di situ pas akad. Terus? Tadi udah foto lagi ya. Oh, ada foto lagi, ada foto lagi. videonya lagi ya. Ada video lagi, gitu. Oke, terima kasih buat yang sudah menonton atau menyaksikan channel ini. Gua Gandhi dari Doing Pranata. Sampai jumpa di Doing Pranata berikutnya. Bye.